Novi berterima kasih banget di awal tuh kita nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Kenapa Mbak Novi yang memberi bantuan, Mbak Novi juga yang menjatuhkan Agus, Mbak Novi juga yang membaikkan Agus lagi. Kenapa Saya seperti bantu itu? luruskan dulu sebelum Iya. Agus. Gini Gus, sebentar. Gini, kenapa saya ada di sini? Ya, saya melihat pertama faktanya ada orang buta karena korban kriminal kejahatan. Nah, kemudian datang Novi yang merupakan ketua yayasan. Intinya dia nggak punya kemampuan untuk menggalang dana secara pribadi menggunakan yayasannya. Kenapa? Karena mungkin dia udah tidak boleh lagi untuk menggunakan uang yayasan itu, pengdonasian. Nah, kemudian si Novi ini kerjasama dengan Denny Sumargo. Nah, dari WA-nya Denny, Novi, nanti donasinya ke yayasan kamu ya. Oh ya, makasih. Kan dia juga kayak harap-harap, syukur alhamdulillah. Nanti kalau ada yang ribut, kan bukan gue yang masang, lu yang mau. Nah, ini juga dikasih pasang nomor, cuman katanya sumbanglah Agus ikhlas ya. Itu ada lebih dari 8.000 donatur yang mendonasikan itu. Nah, kemudian tersinggung, tidak ada kesepakatan segala macam, mulailah dia bermain. Tujuannya adalah untuk membuat opini mereka ini jelek, jangan nyumbang melalui pribadi, nyumbanglah ke yayasan. Nah, kemudian dipermalukan dengan cara-cara mengatakan buat warisan segala macam, akhirnya terbuat benci. Hampir semua bully itu adalah akun yang dikunci, akun-akun yang menurut saya itu adalah buzzer. Nah, di sini ada dua persoalan hukum. Pertama, pencemaran nama baiknya, karena semua postingan jelek ditampilkan di akunnya Novi. Nah, jadi kalau ditanya kenapa nggak bisa selesaikan dengan baik, sebenarnya gampang. Kita juga bukan mau memasukin ke penjara dia, tapi yang jelas cara-cara dia menakuti Agus, hey, kalau lu nggak kembaliin duit ke yayasan, tidak dimutasi, maka kamu akan kita laporin ke Dinsos, akan kita viralkan. Ya ini namanya orang nggak mengerti, ya udahlah. Itu anggapan Anda kan? Itu Bukan. tidak pernah diucapkan oleh Novi kan? Tidak, kemudian dibawa ke bank, harusnya ke rumah sakit. Kamu dibawa ke bank tujuannya untuk mutasi aja, tapi apa yang terjadi? Pindah rekening, coba jelasin. Iya, jadi tuh kita kan ke rumah sakit, ke rumah sakit yang udah dianjurkan sama Teteh Novi kan. Terus tuh udah kayak gitu, kita kan ada 2 jadwal. Ada jadwal pagi ya sayang ya, jadwal pagi sama jadwal sore. Nah di jadwal pagi tuh yang masih sempet-sempetnya nih, abis itu dia nge-WA ke istri Agus, nanti datang ya ke Pondok Indah katanya gitu, mau cek mutasi gitu kan, mau ini cek mutasi. Terus kan hari Minggu kata hari Sabtu ya, emang buka gitu kan, buka katanya gitu. Oh yaudah oke, nanti kita ke sana. Nah sampai ke sana ternyata bukan pencetakan mutasi, malah didaftarin itu pemindahan uang Agus itu, uang donasi Agus ke yayasan. Kaget dong di situ kan, pas dia panggil Agus nih, Gus, uang donasi Agus mau dipindahkan ke yayasan katanya. Disuruh Mbak Novi mau dibulatin aja katanya gitu kan. Ya dibulatin, orang di situ cuma 1, berapa 1 miliar 8 juta begitulah sisanya gitu kan. Jadi kalau dibulatin kan cuma tinggal sisa 8 juta. Tuh aku bilang sama Pak Geri, Pak, aku bilang gitu, kalau di dalam hukum itu nggak boleh loh Pak kayak gini. Geri ini siapa? Pak Geri itu pengacaranya. Pengacaranya siapa ya? Novi. Novi. Oke. Terus kan nggak boleh loh Pak, aku bilang gitu, kalau dalam hukum itu nggak boleh kita kayak gini, Agus bilang gitu. Karena Agus juga nggak rela kan dengan cara kayak gitu kan. Memindahkan uang itu dari ke yayasan, maksud Anda nggak rela? Iya betul, nggak rela di saat itu. Kenapa kok bisa kayak gini gitu? Saking kan Agus masih butuh berobat, sakit gini-gini kan, ke rumah sakit gitu kan, masih sakit dengan kondisi kayak gini, masih kesempat-sempatnya itu aku disuruh ke Pondok Indah. Kok Dikasih bisa alasan nggak waktu itu? Dikasih alasan nggak oleh Teh Novinya? Terbatas. Iya, nggak ada dikasih alasan, cuman mau cetak mutasi aja, bukan ke yayasan gitu. Kemudian diteror lagi kan, Abis 300. Abis itu setelah itu ya memang awal-awalnya pun memang udah nyampenya ke situ sih, dia nyebutin yayasan-yayasan terus gitu kan. Bakalan dilaporin lah, bakalan ini ke yayasan lah gitu kan. Dari awal memang gak ada perjanjian tuh. Nah setelah aku tanya Pak Geri aku bilang ini nggak boleh, ini namanya kita dalam hukum itu nggak boleh kayak gini. Aku bilang iya, langsung dijelasin sama dia, Gus katanya,
ini tuh nanti buat Agus juga, ini kan buat biar nggak ini lagi, supaya dia bisa kita kontrol pengeluaran Agus supaya nggak disalahgunakan, katanya begitu kan. Agus nggak menyalahgunakan uang itu masih ada, masih utuh gitu. Oke. Jadi itu, nah terus dia kan aku duduk sama ayah Agus tuh bareng-bareng lah di situ kan. Gus bentar ya, pakai abahnya dulu katanya. Ternyata diajak wawancara untuk masalah donasi itu loh, untuk persetujuan masalah donasi yang Agus punya gitu kan. Diwawancarain lah, yang punya donasi kan Agus, malah ini diwawancarain ayah Agus. Ya kecewa juga sih rasanya Agus gitu. Gitu sih, itu aja sih. Oke, sampai pada akhirnya Anda merasa dia mencemarkan nama baik Anda? Iya, memang dari awal juga udah mencemarkan nama baik Agus, istrinya dan seluruh keluarganya. Agus, Bahkan gitu. 3 orang ini akan melaporkan Nopi lagi, Mas. Oh, kenapa? Karena Nopi ini kan sebenarnya gampang. Dia cara memprovokasinya itu ya, itu pertama komen-komen negatif yang dia timbulkan. Karena awalnya kan perjanjian tidak diposting, ternyata diposting. Nah, itu dibiarin. Nah, kemudian saya bilang, kamu ini menjual kesediaannya Agus sehingga dapat uang. Kalian mulai saat ini jangan berpikir gara-gara Nopi Agus disumbang. Walaupun ada 1000 Nopi, kalau nggak ada orang buta, nggak ada yang derita kayak gini, siapa yang mau nyumbang gitu. Nah, makanya saya mengatakan bahwa ini adalah pemerasan. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki hak untuk mendapat uang dan dia tidak menggunakan untuk menghabiskan uang itu, belum digunakan, dibuat cerita sedemikian rupa, bahkan sekarang diancam uang itu akan dikembalikan ke dinas sosial. Nah, itulah menurut kita akan uji sekarang. Nah, proses laporan itu ada 2. Harusnya 1, mulai pencemaran dan pemerasan dan penipuan dan penggelapan. Tapi karena barangnya ada, kita dengan cara-cara yang dengan memaksa dan membujuk rayu sehingga beralihlah dana yang dimiliki dia. Siapa yang nggak butuh uang sebanyak itu? Dibutuhkan. Dan Nopi terang-terang pun mengatakan bahwa uang ini bukan hanya untuk obat mata, tapi untuk penghidupan dia. Bahkan untuk membayar utangnya pun boleh. Dia memberi ke saudaranya pun boleh, karena namanya donasi. Kalau misalnya dia membawa uang 1,5 miliar di sini atau 1,3, tiba-tiba diplit-plit, makan bayar sendiri, beli nasi bungkus sendiri, nggak bagi-bagi ya. Bagaimana mereka memperlakukan itu? Kemudian katanya Nopi harus ngitung itu ya, berapa bayar akuanya, sayurnya, beli tomatnya, harus dilaporan sedetail. Berapa jajan, apa kapasitas dan legalitas yayasan ini. Nah, karena harusnya lain kali jangan buka donasi nama Agus. Kan ini kan, betul nggak Gus? Betul. Maksudnya kita juga kan namanya kita sibuk, Agus sakit, istri sibuk ngurusin, masa sibuk ngurusin lagi udah kayak akuntansi jadinya kan.